Terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga kabar Anda selalu sehat dan semangat. Senang sekali saya Narundana kembali menyapa Anda di Sapa Sulsel. Dan seperti biasa, kita akan berbagi informasi yang dapat menjadi inspirasi untuk Anda. Nah saudara, negara kita Indonesia memiliki alam yang begitu kaya akan keanekaragaman hayati. Ini sudah dikenal dunia. Dan tentunya popularitas Indonesia sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati ini berkat penemuan-penemuan atau juga ilmu pengetahuan yang telah lama diteliti oleh orang-orang yang datang belajar di Indonesia. Salah satunya ada nama besar Alfred Russel Wallace, orang yang menciptakan atau menghasilkan apa yang kita kenal dengan istilah garis Wallace atau Wallacea. Nah, ini adalah sebuah garis imajiner yang membagi keanekaragaman hayati Indonesia antara barat dan timur dan juga daerah peralihan barat dan timur. Lalu seperti apakah keanekaragaman hayati kita saat ini? Ada kawan-kawan yang melakukan konservasi dan akhirnya nanti akan memberikan output atau publikasinya terkait dengan hasil konservasi yang telah mereka lakukan secara 5 tahun. Langsung saja kita berbincang dengan teman-teman saya yang hebat pagi ini. Saya perkenalkan dulu, yang pertama ada Mbak Ria Saryanti, seorang praktisi konservasi. Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, baik, Pak Hana. Wow, luar biasa. Ini adalah praktisi konservasi dari burung Indonesia. Yes, dari Dan di Indonesia. sebelah sana ada Mbak Elcia Starina Yuwanita atau Mbak Ajeng, yang merupakan manajer komunikasi dari Rekam Nusantara. Selamat pagi, apa kabar? Selamat pagi, baik. Oh, nah ini adalah satu kolaborasi project Mbak ya, dari Burung Benar. Indonesia dan juga Rekam Nusantara. Nanti di belakang kita akan bahas seperti apa project yang akan mereka lakukan dan apa kejutan dari mereka. Tapi kita bahas terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan Wallacea atau garis Wallace ini nih, karena mungkin banyak pemirsa di rumah yang belum tahu. Kalau saya mungkin yang masih baru lulus SMA tahun lalu masih fresh tentang Wallacea begitu. Betul. Tapi benar tidak, ini garis Wallace itu garis imajiner yang membagi keanekaragaman flora dan fauna di Indonesia, Mbak. Benar, jadi 150 tahun yang lalu, begitu ya, Alfred Russel Wallace itu melihat adanya keunikan dari satwa ataupun tumbuhan yang ada di kawasan Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi yang saat ini kita kenal ya, 3 wilayah tersebut, di mana satwa atau tumbuhannya itu tidak bisa ditemukan atau berbeda dengan satwa tumbuhan di Indonesia Barat ataupun di bagian timur di Papua begitu. Jadi kalau kita lihat contohnya komodo hanya ada di Pulau Komodo, di Flores, endemisnya Pulau Komodo, rinca ada di beberapa pulau juga di Flores. Lalu kemudian juga maleo, itu yang paling khas sekali di Sulawesi, hanya ada di daratan Sulawesi gitu. Jadi itu yang membuat Wallace menuliskan bagaimana keunikan satwa dan tumbuhan yang ada di kawasan tersebut, dan dia membedakan ini satwa-satwa yang memang adalah peralihan dari barat dan timur gitu. Jadi kalau di sebelah timur kita lihat banyak burung cendrawasih begitu, atau di sebelah barat Indonesia itu kita bisa melihat adanya gajah, harimau, badak, tapi tidak bisa ditemukan di kawasan Wallacea ini. Jadi Alfred Wallace membaginya, membuatnya imajinasi ya, imajiner begitu, dengan garis Wallace tersebut. Jadi, Wallacea lebih gampangnya kawasan Wallacea, jadi mencakup Nusa Tenggara, Maluku dan Sulawesi tentunya. Kawasan Wallacea yang terdiri dari Sulawesi, Maluku dan Nusa Tenggara. Nah kalau di Sulawesi ini selain burung maleo, apa saja yang menjadi hewan endemik yang kemudian betul-betul ia adalah hewan asli yang dikategorikan sebagai yang ada di wilayah Wallacea ini? Ini karena baru lulus gitu mungkin. Kalau di Sulawesi orang mengenal babi rusa,
mungkin Ah, ya ya. gitu, ada di Sulawesi bagian utara, khas sekali. Lalu kemudian anoa. Jadi anoa tuh jenis mamalia yang memang ada di daratan Sulawesi. Itu khas untuk wilayah Sulawesi selain burung gitu. Jadi itu adalah satwa-satwa yang memang unik yang ada di kawasan Sulawesi. Kemudian kalau di untuk jenis-jenis burung, kita selain tadi maleo, kita juga melihat adanya julang Sulawesi. Jadi ini salah satu burung yang atau burung rangkong biasanya orang tahu, itu hanya ada di Sulawesi saja. Tidak bisa ditemukan tempat lain, Mas. Jadi kalau jalan-jalan ke Jawa gitu nggak bisa ketemu burung ini, atau jalan-jalan ke Papua kita tidak bisa menemukan jenis tersebut gitu. Oke, berarti berbanggalah masyarakat Sulawesi Benar. karena ternyata memiliki kekayaan Fauna fauna yang begitu luar biasa. orisinil, Orisinil. hanya ada di Sulawesi. Benar, begitu benar, ya. benar. Oke, saya ke Mbak Ajeng dulu nih. Nah, Mbak Ajeng, apa yang membuat Rekam Nusantara akhirnya tertarik ingin berkolaborasi dengan teman-teman dari Burung Indonesia? Oke, kami sebenarnya memang sejak Rekam Nusantara berdiri di tahun 2013, kami sebenarnya memang punya visi. Visinya adalah bagaimana membuat produk audiovisual yang mudah diterima, tapi emang ceritanya adalah tentang Indonesia, gitu. Jadi kami di Rekam isinya memang banyaknya anak muda dan kami merekam bagaimana keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, kenapa tertarik? Jujur saja, sebenarnya ini menjadi tantangan ya, karena untuk merekam ini kita prosesnya 6 bulan. 6 bulan dan tidak cuma di satu lokasi. Jadi ketika ngobrol dengan Mbak Yanti, waktu itu berembuk, kenapa enggak untuk kolaborasi, merekam, bahkan bagaimana cerita kearifan lokal itu juga bisa diangkat. Bukan cuma soal satuannya. Benar. Bagaimana cerita-cerita masyarakat di sana yang sebenarnya mereka akhirnya peduli. Jadi ketika kita mulai brainstorm alias kita mulai gali, kira-kira ini kolaborasinya seperti apa, berapa lama, apa ya tantangannya gitu. Apalagi ini juga pertama untuk rekam, benar-benar merekam dalam arti yang sebenarnya di beberapa lokasi sekaligus kawasan Walasea gitu. Jadi pada saat itu kita tertarik gitu, dan memang akhirnya kita memutuskan oke, kita harus berkolaborasi. Oke, jadi tapi dari Rekam Nusantara sendiri sejak tahun 2013 berdiri, memang bidang yang ingin dihasilkan untuk dibuatkan konten visual, begitu audio visual, memang hal-hal seperti ini yang terkait dengan kekayaan alam atau budaya, atau hal-hal lainnya juga direkam oleh Rekam Nusantara. Oke, Rekam Nusantara sendiri sebenarnya kami tidak hanya membuat produk audiovisual. Dari cerita dokumenter, sebenarnya kami juga membangun riset. Jadi nggak akan ada dokumenter kalau nggak ada risetnya. Jadi tetap harus risetnya dulu. Dan memang kami direkam sebenarnya ada beberapa unit untuk melakukan pekerjaan ini. Ada unit riset, lalu ada production house-nya, namanya Indonesia Nature Film Society atau INFIS. Lalu kita juga ada kampanye mengenai keanekaragaman itu sendiri. Karena kalau berbicara soal Nusantara, tidak cuma keanekaragaman hayatinya, kami juga mengangkat isu soal masyarakat adat, dan itu juga inline, cerita itu juga kami temukan ketika berjalannya proyek ini, cerita-cerita masyarakat adat di sana, bagaimana nilai-nilai itu mereka masih pertahankan, dan itu yang tetap kita angkat. Wah, menarik sekali. Baik itu dari Burung Indonesia ataupun Rekam Nusantara, sama-sama mereka boleh dibilang aktivis lah. Ya, dengan bidang masing-masing begitu ya, dan saling berkolaborasi dan akhirnya menciptakan sebuah proyek, dan nanti hasilnya akan bisa disaksikan oleh warga Kota Makassar. Tapi proyek apa itu nanti kita akan bahas. Di segmen kedua saya akan mengajak Anda untuk bercerita seperti apa tantangan dan pengalaman yang mereka hadapi selama membuat proyek dari Burung Indonesia dan Rekam Nusantara ini. Tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Saudara, Anda kembali bersama kami di Sapa Sulsel dan melanjutkan perbincangan kita pada pagi ini, mengupas perjalanan merekam Walasea. Ini adalah suatu kolaborasi proyek antara kawan-kawan dari Burung Indonesia dan juga Rekam Nusantara yang merekam hasil aktivitas konservasi mereka di satu tempat yang disebut sebagai garis Walasea. Ini adalah sebuah tempat di mana menjadi simbol
keanekaragaman hayati yang ada di Nusantara. Ini mereka menghasilkan sebuah proyek, sebuah audiovisual yang nanti akan disaksikan oleh warga Kota Makassar pada tanggal 3 Oktober, Mbak ya? Betul, 3 Oktober. Esok. Nah, kita lihat dulu cuplikannya seperti apa. Ini dia untuk Anda. Baru lihat sedikit cuplikannya sudah merinding ini. Dalam beberapa detik saja sangat indah tampakan alam Indonesia begitu. Apalagi kawan-kawan yang betul-betul masuk melakukan penelitian, melakukan perekaman visual bagaimana kondisi saat ini di alam kita begitu. Nah, saya kembali ke Mbak Ria. Mbak Ria, jadi kondisi alam kita kalau misalnya dari penelitian 150 tahun lalu oleh Alfred Russel Wallace ini mengatakan ada sekitar 1.700 lebih burung yang ada di Indonesia. Bagaimana kondisinya sekarang di alam liar kita sekarang? Nah, untuk di Indonesia sebenarnya kita termasuk salah satu negara mega biodiversity ya. Jadi memang mega ya. Mega, udah bukan super sekali, mega, tapi ya? sudah mega. Jadi kita sangat kaya sekali. Saya kalau ambil contoh untuk jenis-jenis burung begitu ya, bukan karena saya dari burung Indonesia, tapi memang Indonesia memiliki 1.777 jenis burung, dan kita adalah negara nomor 4 terkaya di dunia untuk jenis burung. Wow. Saingan kita hanya negara Amerika Latin lah, jadi Brazil, Peru, Kolombia, ya, itu saingannya negara-negara Amazon ya. Boleh disampaikan, tapi kita adalah Nusantara begitu, Indonesia yang memiliki keragaman burung yang cukup tinggi. Namun sayangnya memang jenis-jenis burung ini walaupun kita nomor 4, tapi untuk jenis burung terancam punahnya kita nomor 1 di dunia. Jadi banyak sekali, ada 160 jenis burung yang terancam punah kalau kita ambil sisi dari burung. Jadi termasuk maleo yang ada di Sulawesi, termasuk julang Sulawesi juga itu jenis-jenis yang terancam punah di Indonesia gitu. Ini yang membuat kami juga ingin melakukan upaya-upaya pelestarian alam yang ada di kawasan Wallacea ini, karena kawasan Wallacea itu adalah salah satu hotspot untuk keragaman hayati yang ada di dunia. Jadi bukan hanya di Indonesia tapi di dunia. Jadi di seluruh dunia itu ada 35 hotspot atau pusat keanekaragaman hayati. Salah satunya adalah Wallacea. Begitu. Jadi kita melihat bagaimana kita ingin melakukan upaya-upaya pelestarian alam, flora dan fauna yang ada di kawasan ini, gitu. Dan kami tidak bekerja sendiri, begitu ya, tapi kami juga bekerja bersama masyarakat dan juga bersama dengan mitra-mitra kami, organisasi akar rumput yang ada di kawasan Wallacea ini, gitu. Jadi itu yang kami kerjakan, bagaimana mengupayakan praktek-praktek terbaik begitu ya dari kawasan Wallacea. Jadi tadi tidak hanya kaya akan flora fauna, tapi di kawasan Wallacea ini kaya juga dengan keragaman budaya, banyak juga dengan keragaman bahasa begitu. Ini yang juga kami coba angkat begitu dengan teman-teman dari Rekam Nusantara ini. Jadi bagaimana mendokumentasikannya. Nah, sebagai seorang praktisi konservasi yang tentu sudah lama bergelut dengan alam kita di sana begitu, dan kaitannya juga dengan kebiasaan masyarakat setempat yang tinggal di sana. Apakah ini kejadian atau fenomena-fenomena terjadinya potensi kepunahan dari satwa-satwa kita, adakah kaitannya begitu dengan kebiasaan yang tidak baik dari masyarakat setempat, perburuan liar misalnya, katakanlah begitu. Dari penelitiannya burung Indonesia seperti apa? Nah, kalau kita bicara soal konservasi begitu ya, jadi konservasi ini sebenarnya memiliki 3 unsur. Jadi ada pengawetan, perlindungan, dan juga pemanfaatan yang lestari. Nah, kadang kita suka lupa tuh kata-kata lestari itu atau sustainable use sebenarnya. Nah, kami juga melihat bagaimana biasanya masyarakat lokal itu yang apalagi yang dekat dengan kawasan hutan atau dengan kawasan pesisir, mereka menjadi salah satu yang biasanya disalahkan karena kebiasaan-kebiasaan mereka begitu. Padahal selama kami melakukan kegiatan begitu pendampingan masyarakat dan lain-lain, kami melihat bahwa
pengetahuan lokal, kearifan lokal itu sudah ada di masyarakat sebenarnya. Jadi mereka mempraktikkan bagaimana pemanfaatan yang lestari. Hanya memang pengetahuan mereka dan kapasitas mereka lah yang perlu kita bangun, kita tingkatkan lagi agar mereka bisa melakukannya jauh lebih baik. Nah, ini yang kami lihat bagaimana mengajak masyarakat bisa melestarikan alam dengan cara-cara yang lestari gitu. Karena untuk mereka juga, karena mereka yang tinggal di sana, bukan saya yang tinggal di daerah-daerah tersebut begitu. Oke, berarti edukasi adalah kunci. Kunci, betul. Oke, saya kembali ke Mbak Ajeng. Mbak Ajeng, ini sebagai orang yang berkaitannya bolehlah dibilang produk media juga yang dihasilkan dari teman-teman Rekam Nusantara. Selama membuat proyek bersama dengan Burung Indonesia, khususnya lagi di daerah Wallacea ini, keunikan apa sih yang paling membuat berdecak kagum yang ya bisa, taruhlah kita bisa lakukan pengolahan lebih lanjut dan akhirnya membuka mata dunia. Ini loh Indonesia, ini loh Wallacea dari sisi sinematografi mungkin. Oke. Pertanyaannya berat tapi ringan. Iya. Aduh, gimana tuh berat tapi ringan? Sebenarnya banyak cerita itu yang muncul dari teman-teman yang bertugas di lapangan. Jadi pada saat melakukan proyek ini, total tim yang bertugas itu sekitar ada 8 orang. Tim produksinya ada 8 orang. Dan teman-teman ketika ada di sana, ceritanya mau yang mana dulu nih? Mau yang dari landscape gunungnya dulu, atau dari lautnya dulu, atau mau dari wisatanya dulu? Semuanya. Oke. Itu sebenarnya memang harus ditagih ke teman-teman yang merekam langsung. Dan sebenarnya cerita yang paling unik itu justru ada di alam bawah lautnya. Buano ya Mbak ya? Di Buano, di Pulau Buano. Pulau Buano itu di provinsi? Di Maluku, di Maluku. Kepulauan Seram. Oh, di Kepulauan Seram. Maluku. Lanjut Mbak. Salah satu momen itu kebetulan memang terekam di film yang akan kita putar besok. Dan kenapa itu unik? Sebenarnya kalau dari segi kekayaannya, cantiknya nggak usah tidak diragukan lagi ya? Tapi justru lucunya malah masyarakatnya yang nggak tahu ya Mbak. Kalau nggak salah malah ada saya langsung dengar cerita dari teman-teman yang bertugas bagaimana masyarakat di sana nggak tahu cantiknya itu kayak apa. Kita dapat gambarnya. Filmnya akan diputar. Dan justru underwaternya ini yang nggak boleh dilewatkan. Tapi ada juga ketika kita mengambil gambar, menangkap momen ketika burung singkatan lompo batang, burungnya kecil loncat-loncat, kita harus mendapatkan gambar itu, nggak berhasil. Karena burungnya kecil mungil, baru bentar hilang, bentar itu ada burungnya hilang. Nggak sempat kita rekam. Temptation banget buat tim yang merekam ya. Iya, dan itu nggak bisa dibilang suka duka, tapi sebenarnya itu lebih ke tantangan. Karena burung Indonesia sebenarnya juga menantang kami dari satwa endemik. Ya waktu itu kita coba untuk rekam, ternyata masih ada juga yang lolos. Kita kehilangan momennya. Tantangannya di situ ada. Apalagi ya, kalau suka duka yang lain sih sebenarnya yang paling sedih itu adalah ketika momen harus melihat satunya dan hilang di depan mata. Mau di kamera raib, mau di kamera hilang, mau di kamera nggak tahu kemana gitu. Jadi ini adalah satu curhatan dari tim produksi begitu ya, bagaimana gemasnya kehilangan momen begitu ya, momen langka. Nah, saudara, berbagai cerita eksotisme tentang kekayaan alam dan kebudayaan kita ini dibuatkan dalam sebuah bentuk karya dokumenter, sebuah film yang akan disaksikan oleh masyarakat Makassar esok 3 Oktober. Seperti apa kegiatannya dan di mana kita bisa menyaksikannya, kita akan beritahukan di segmen ketiga. Tetaplah di Sapa Sulsel.
Nah, itu dia, Merekam Wallacea, sebuah event yang mana ini akan menjadi pengalaman yang begitu berharga untuk kita semua, bagaimana kita secara sekilas melihat bagaimana kekayaan yang ada di Indonesia ini, kebudayaan, alam kita, keanekaragaman hayati, ini semua akan diwujudkan dalam pemutaran film dan diskusi yang akan dilaksanakan esok hari tanggal 3 Oktober bertempat di Society de Harmony Kota Makassar. Seperti yang Anda lihat di tampilan visual layar kaca Anda, ini adalah undangan untuk Anda untuk datang, untuk sama-sama lihat seperti apa karya dari teman-teman Rekam Nusantara dan juga Burung Indonesia, Merekam Wallacea. Nah, saya ke Mbak Ajeng dulu nih. Mbak Ajeng, ini besok apa saja yang akan kita saksikan di acara Merekam Wallacea ini? Oke, besok akan ada 4 film yang akan kita putar mulai pukul 6.30. Jangan lupa setengah jam sebelumnya pendaftaran sudah dibuka. Oke. Nah, 4 film itu mengangkat masing-masing cerita bagaimana peran masyarakatnya, lalu bagaimana masyarakat akhirnya memanfaatkan kembali dengan lestari, lalu bagaimana keanekaragaman hayatinya. Jadi memang ada 4 perspektif yang mau kami tampilkan di acara besok. Gitu. Jadi masing-masing film ini akan bercerita dan sebenarnya ini merangkum dari semua lokasi yang kami kunjungi. Dan banyak contoh atau mungkin banyak cerita yang sebenarnya bisa menjadi inspirasi karena kami melihat ketika kita berbicara soal isu lingkungan, kadang-kadang tidak menjadi cerita yang menarik. Kadang-kadang orang jadi nggak pengen gitu. Tapi kita coba kemas ini dengan bahasa yang lebih mudah. Harapannya besok banyak teman-teman yang bisa hadir dan melihat sendiri bagaimana sih, bahkan cerita di Sulawesi Selatan juga ada. Jangan sampai yang teman-teman generasi muda, masih muda juga sih, Percaya kok saya. malah nggak tahu cerita itu. Gitu. Jadi besok kita akan menampilkan 4 cerita itu. Oke, ada 4 cerita yang akhirnya akan membuat kita melihat Indonesia dari berbagai macam perspektif, begitu ya. Oke, nah saya kembali ke Mbak Ria. Mbak Ria, dari tadi kita banyak bercerita tentang keanekaragaman hayati, flora dan fauna di kawasan Wallacea. Lalu bagaimana dengan sisi antropologisnya, masyarakatnya, orang-orang setempat yang ada di sini? Keunikan apa yang masih terjaga dan apa yang harus kita ketahui dari kawasan Wallacea? Nah, memang kalau kita bicara flora fauna atau kita bicara bagaimana upaya pelestarian atau konservasi, itu tidak terlepas dari pelakunya. Jadi kami juga menantang teman-teman dari Rekam Nusantara itu untuk mendokumentasikan sebenarnya praktik-praktik terbaik yang ada dan dilakukan oleh masyarakat lokal dan juga organisasi-organisasi lokal yang ada di kawasan Wallacea ini. Nah, salah satunya yang kami angkat memang adalah bagaimana kearifan tradisional, begitu kearifan lokal yang ada di masyarakat. Saya ambil contoh itu seperti di Maluku ya, di Maluku itu di Pulau Haruku atau juga di Buano itu mereka sebenarnya punya penjaga alamnya, jadi baik darat maupun laut. Itu mereka sebut kewang di sana. Nah, kewang ini sebenarnya dari dulu sudah ada, tapi lama-kelamaan perannya makin berkurang atau menurun. Nah, ini yang kami coba dorong kembali, bagaimana para kewang, begitu ya, bisa memberikan pengalaman-pengalaman mereka kepada calon-calon kewang yang muda, begitu. Dan mereka juga sebenarnya sudah punya sih bagaimana melakukan pelestarian alam gitu ya. Jadi contohnya kalau di Maluku tuh yang paling mudah adalah sasi. Jadi mereka membatasi bagaimana mengambil ikan atau mengambil sumber daya alam yang ada di hutan misalnya. Jadi pada musim-musim tertentu silakan mengambil, tapi untuk musim-musim berikutnya mereka harus tutup. Begitu. Jadi itu untuk memberikan kesempatan, misalnya kalau untuk ikan mereka bisa berkembang biak, kemudian juga bisa besar. Jadi tidak menangkap ikan yang jumlahnya ukurannya kecil-kecil begitu ya, tapi cukup besar karena itu merupakan sumber juga nutrisi atau protein buat masyarakat adat. Jadi itu yang kami dorong begitu, yang kami fasilitasi di kawasan Wallacea ini. Jadi mulai dari Maluku, kemudian juga dari Nusa Tenggara, ada di Kalimutu gitu ya. Jadi mereka masih sebenarnya melakukan
bagaimana pengetahuan tradisional, pengetahuan lokal mereka untuk melestarikan alam, dan itulah yang akan menjadi salah satu cerita di dalam film yang memang didokumentasikan oleh teman-teman rekam. Kita akan saksikan sama-sama besok seperti apa serunya ceritanya ya. Oke, silakan terakhir Mbak Ajeng ajak pemirsa di rumah yang menyaksikan Kompas TV pada pagi ini untuk datang menyaksikan merekam Wallacea, dan di mana kita bisa menyaksikannya, dan apakah ini for free, bebas untuk masyarakat atau gimana nih, silakan. Oke, besar harapannya adalah banyak yang bisa terlibat besok. Mau teman-teman mahasiswa, mau teman-teman dari sekolah menengah, boleh datang. Acaranya gratis. Mulainya 6.30, setengah jam sebelumnya sudah dibuka untuk pendaftaran. Soalnya kita bakalan banyak seru-seruan di dalam. Kebetulan kegiatan ini kami juga berkolaborasi sama Eager Adventure, dan kita punya sedikit kejutan besok buat seru-seruannya, nggak boleh dikasih tahu sekarang, tapi semoga besok pada bisa datang, dan harus datang. Karena kita bisa berdiskusi, kita bisa bercerita. Harapannya sih dari diskusi besok dan setelah menonton filmnya, teman-teman di Makassar khususnya dan sekitarnya terbuka perspektifnya mengenai Indonesia. Nggak usah jauh-jauh, di Sulawesi Selatan atau mungkin di kawasan Wallacea. Karena mengutip dari kalimatnya Mbak Yanti, sebenarnya kalau ngomongin Wallacea kalah populer dari wilayah sebelah. Tapi sebenarnya cerita-cerita dan itu sebenarnya dasar pengetahuan yang menarik untuk diketahui. Seperti contoh di Haruku tadi, Pulauan Haruku, ada namanya Om Eli yang dia kemana-mana selalu membawa ukulele. Apapun yang terjadi beliau akan selalu berpantun. Tapi justru pantunnya itulah menjadi kekuatan untuk konservasinya. Dan sayang kalau nggak diketahuin. Wajib kita saksikan bersama betapa serunya cerita-cerita yang telah dibuatkan konten oleh teman-teman dari Rekam Nusantara dan juga Boreng Indonesia. Tempatnya di Gedung Mulo ya? Gedung Mulo. Oke, jadi teman-teman jangan lupa hadir besok di acara Merekam Wallacea. Kita akan sama-sama menonton atau menyaksikan film dan juga berdiskusi bersama. Dan jangan lupa acaranya ini dimulai pada pukul 18.30 bertempat di Gedung Mulo, Kota Makassar. Terima kasih untuk teman-teman dari Rekam Nusantara dan juga dari Boreng Indonesia. Sukses terus untuk perjuangan teman-teman ya. Baik. Oke, dan saudara, demikianlah jumpa kita di Sapa Sulsel pada pagi ini. Mewakili rekan yang bertugas, saya Narundana berterima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.